Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di penghujung bulan Mei 2020 saya akan sedikit sharing. Nyalakan lampu dulu. Mungkin sebenarnya lebih tepatnya kita sebut sebagai repetisi ya, karena di sini sifatnya lebih kepada saya belajar. Belajarnya di mana sih? Nah, kemarin tuh ya kebetulan pada tanggal 16 Mei 2020 adalah bertepatan dengan hari pernikahan saya bersama Umi Maula. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menikahnya di 2015. Itu artinya adalah per tanggal 16 Mei 2020 kemarin, itu adalah hari dimana kita telah mencapai 5 tahun pertama pernikahan sesuai dengan sebuah judul buku ya, judulnya 5 tahun pertama pernikahan. Jadi teman-teman ya, ini sekedar boleh dikatakan sharing atau sekedar repetisi, saya mengulang biar saya lebih paham, biar saya lebih ingat dengan apa yang saya baca. Tidak ada maksud untuk menggurui seperti itu ya. Kalaupun ada yang berkenan mengambil pembelajaran, semoga saja ada yang bisa diambil hikmahnya. Jadi dalam buku 5 tahun pertama pernikahan, di situ disampaikan bahwa ada 5 fase dalam sebuah pernikahan. 5 fase ini bukan berarti satu fase itu adalah 1 tahun. Tidak seperti itu, karena memang bukunya adalah 5 tahun pertama pernikahan. Jadi apa saja sih fasenya itu? Jadi di situ disebutkan ada fase euforia, ada fase pain, ada fase struggle, ada fase survive, ada fase blessing. Yang saya pahami dari 5 fase itu, euforia sudah pasti adalah dimana waktu itu kita baru menikah, baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin sampai 6 bulan. Nah, disitulah waktunya kita sedang berbahagia, kemudian kita sedang lagi asyik-asyiknya merasakan kebahagiaan itu bersama pasangan kita. Kemudian setelah fase itu ada fase pain. Nah, fase pain inilah sebuah episode dari kehidupan kita dimulai, dimana waktu itu kita telah secara perlahan mengenal dari sisi-sisi lain yang sebelumnya mungkin belum pernah kita ketahui dari pasangan kita, dimana ketika barangkali ada sebagian dari kita yang mungkin memiliki ekspektasi terlalu tinggi, disitulah kita bisa jadi merasa tertipu. Sebenarnya tidak tertipu juga sih. Seandainya kita tidak punya ekspektasi tinggi, barangkali ya perasaan, pemikiran seperti itu tuh tidak akan terjadi. Kemudian intinya di masa-masa pain itu kita mulai mengetahui, mulai mengenal sosok-sosok karakter, kepribadian yang selama kita mengenal itu belum terungkap. Yang ketiga ada fase struggle ya. Fase ini adalah dimana sebuah pasangan telah mulai menyadari dan menerima kondisi atau keadaan dari pasangannya. Di fase ini nih, sebagian orang merasa adalah fase terberat atau fase yang paling menguras energi, dimana ketika telah menyadari dan memutuskan untuk menerima kondisi pasangan dan memutuskan juga untuk berjuang, memperjuangkan pernikahannya, disitulah ada banyak energi yang perlu dikeluarkan. Di sini nih juga si suami misalkan merasa telah berjuang berdasarkan versinya, kemudian istri juga demikian merasa telah berjuang, telah berbuat banyak hal sesuai dengan versinya juga. Akhirnya karena sesuai versi dirinya masing-masing, disitulah belum ada pola komunikasi yang
bisa mencairkan suasana, barangkali gitu ya yang saya pahami. Dan yang keempat adalah fase survive. Nah, pada fase ini seorang pasangan, salah satu mungkin atau keduanya bisa jadi berpikir yang penting hubungan ini bisa jalan aja, bisa terus berlangsung begitu. Yang penting saya tidak neko-neko dan saya tidak berbuat macam-macam mungkin. Dan di fase ini adalah fase semacam, kalau saya memahaminya sih ya, fase kerelaan, atau bahasa yang lebih tragis mungkin bahas fasenya fase putus asa ya, yang penting jalan aja hubungan kita. Yang penting saya tidak neko-neko, tidak berbuat yang apa dan bagaimana begitu. Nah, dari sekian fase di atas, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dari fase euforia, pain atau kemudian struggle, kemudian survive. Kalau lulus nih, ada fase yang terakhir namanya fase blessing ya. Nah, pada fase ini nih pasangan dari sebuah pernikahan suami istri itu telah bisa menerima keadaan dari pasangan kita, kondisi dari pasangan kita, dan menyadari bahwa memang sebuah pernikahan itu bukan dibangun atas kesamaan, tapi justru dengan perbedaan. Dan disitulah sebenarnya perbedaan itu penting dan dibutuhkan untuk saling mengisi ruang-ruang yang tidak ada pada diri kita. Jadi yang dinamakan apa istilahnya sekufu, setara, itu bukan berarti sama. Setara itu tidak berarti sama, sekufu itu tidak berarti persis. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu pasangan, sebuah pasangan suami istri, si suami suka pada hobi tertentu, misalkan suka traveling, suka jalan-jalan, suka mengeksplor hal-hal baru, sedangkan si istri mungkin lebih suka ketenangan, diem aja di rumah. Misalkan nih ketika menemukan suatu momen liburan panjang, nah anggap saja ya liburan panjang, saya contohkan liburan karena ini kan kondisinya pandemi, setidaknya mungkin bisa menghibur. Nah, misalkan si suami suka kalau liburan sukanya jalan-jalan, mengeksplor dunia baru, daerah-daerah baru dengan sekian kulinernya, kebudayaannya, seterusnya seperti itu ya. Sedangkan si istri malah orangnya lebih introvert mungkin ya, anggap saja seperti itu. Kemudian lebih suka menyendiri, lebih suka ketenangan. Menyendirinya maksudnya lebih suka beraktivitas dengan hobinya sendiri, tidak banyak ketemu seseorang, tidak suka dengan keramaian dan seterusnya. Dan disitulah sebenarnya adanya perbedaan bukan berarti tidak setara, bukan berarti tidak sekufu, gitu ya. Malah sebenarnya ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda, contoh misalkan si istri kan introvert tuh ya, kemudian si suami adalah orangnya mungkin lebih suka explore, malah si istri ini bisa mengeksplor informasi yang ditangkap oleh suami melalui ceritanya. Sehingga justru dengan adanya perbedaan itu maka akan tercipta suatu komunikasi. Coba seandainya misalkan sama persis kesenangannya, apa coba yang mau diobrolkan? Apa coba tema yang perlu dikomunikasikan, yang perlu yang bisa menjadi topik menarik kira-kira. Nah, justru ketika ada perbedaan, si istri itu introvert, kemudian si suami itu suka explore, si istri ini bisa mengetahui banyak hal dunia luar
tanpa harus mengeluarkan effort yang luar biasa, tanpa harus bercapek-capek ria seperti itu. Demikian juga si suami bisa juga menemukan topik-topik, karena mungkin si suami ini sukanya, kebiasaannya traveling, suka explore hal-hal baru, kemudian bisa bertanya tuh, apa kira-kira, bagaimana kira-kira si pasangan, si istri itu bisa menemukan kesenangan hanya saja dengan berdiam diri di kamar, melakukan kesenangannya di mana, misalkan bisa ya seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi yang dinamakan berjodoh, sekufu, setara, kalau orang dulu bilang kan ada bibit, bebet, bobot, seperti itu istilahnya ya. Jadi setara, sekufu itu bukan berarti sama, bisa jadi berbeda, hanya saja kita itu setaranya nilainya, misalkan kita cenderung ke A, kita cenderung ke B. Ibaratnya karena kita sama-sama ada perbedaan, A sama B itu intensitasnya, kapasitasnya sama, jadi bisa mengimbangi. Gitulah mungkin kira-kira logika saya. Dan apapun itu, nah misalkan nih, seringkali dengan adanya perbedaan itu tuh ya, seringkali kita terjadi perdebatan kecil mungkin, namun justru itulah serunya. Kita akan menemukan kemanisan di dalam membina rumah tangga. Saya sih mikirnya seperti itu, sebab kalau semuanya tenang aja, kita kan kadang jenuh, bosan gitu ya. Justru ketika kita misalkan ada suatu perbedaan pendapat semacam itulah, bahkan mungkin sampai bisa sampai bertengkar dan seterusnya, itu kan sebenarnya adalah dalam rangka upaya kita mengenal dari pasangan kita. Nah justru misalkan contoh ada contoh misalkan kita habis bertengkar gitu ya gak masalah sih ya sebenarnya, meskipun itu kalau bisa dihindari, tapi ya namanya kita bersama dengan orang yang tidak sama dengan kita. Membersamai orang yang tidak sama dengan diri kita pasti ada gesekan-gesekan dan pertengkaran kecil itu pasti terjadi. Cuman sebisa mungkin kita berupaya untuk menangkap hal baik di balik hal itu. Kenapa kok itu bisa terjadi? Jangan-jangan kita nih harus lebih banyak belajar. Jangan-jangan kita nih harus lebih banyak mengeksplor diri, lebih banyak muhasabah, lebih banyak introspeksi, lebih banyak harus merefleksikan kesadaran dan seterusnya. Seperti apa kira-kira kita ada membersamai pasangan kita, seperti itu. Intinya apapun yang terjadi, bagaimana caranya kita itu bisa tambah dewasa, bisa tambah bijaksana dalam menyikapi setiap hal atau kemungkinan yang akan terjadi. Dan sekian dulu mungkin teman-teman ya terkait dengan sharing dari saya, atau bisa dikatakan pembelajaran. Saya belajar mengingat apa yang saya pernah baca, dan saya juga belajar menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.